Selamat datang di channel Sentra Kompetensi, channel yang membahas seputar pendidikan, pembelajaran, dan kompetensi guru serta tenaga kependidikan. Kali ini kita akan membahas istilah atau definisi penting dalam akreditasi sekolah yang dapat digunakan nanti untuk mempersiapkan berbagai dokumen untuk pemenuhan tuntutan instrumen. Ini sesuai dengan Permendikbudristek nomor 209/P/2021 tentang kriteria perangkat akreditasi sekolah. Mari kita ikuti Bapak dan Ibu. Pertama, istilah disiplin ini merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap tata tertib dalam bentuk disiplin waktu, berpakaian, kepatuhan terhadap aturan yang dipercaya merupakan indikator kewajiban siswa kepada sekolah. Maka yang penting kita perhatikan lingkupnya waktu, berpakaian, kepatuhan terhadap aturan. Yang kedua, membudaya. Ini terwujudnya tindakan yang menjadi kebiasaan sehari-hari secara konsisten dan berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu. Jadi bukan hanya sekali-sekali atau spontan, tetapi menjadi kebiasaan. Yang ketiga, perilaku religius. Ini artinya ketaatan kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama, kepercayaan yang dianutnya, bersikap toleran, dan menjaga kerukunan hidup antar pemeluk agama dan kepercayaan. Keempat, tangguh. Ini artinya sikap kuat pendirian, tidak mudah dikalahkan, tabah, dan tahan atau kukuh. Misalnya dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu atau soal yang diberikan oleh guru. Kemudian bertanggung jawab adalah sikap menanggung segala sesuatu dari bagian resiko pekerjaan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Istilah keenam, perundungan atau bully, ini adalah tindakan menyakiti atau membuat orang lain tidak nyaman, baik dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, fisik, seksual, atau daring, cyberbullying, seperti mengolok-olok, mengucilkan, menyebarkan gosip, mengancam, mendorong, memukul, menendang, menjambak, mencuri, atau merusak barang milik korban, postingan pesan menghina, membagikan foto video memalukan, pelecehan seksual. Tindakan perundungan dapat dilakukan oleh sekelompok orang atau perorangan yang lebih kuat secara fisik dan mental daripada korban. Istilah ketujuh, membudayakan, adalah melakukan sesuatu sebagai kebiasaan sehari-hari secara konsisten dan berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu. Maka kata kuncinya konsisten dan berkelanjutan. Yang kedelapan, berkomunikasi efektif. Ini kemampuan seseorang yang menyampaikan dan menerima ide, pikiran, pengetahuan, dan atau informasi baik secara lisan, tulisan, maupun isyarat sehingga tujuan komunikasi tercapai. Kesembilan, berkomunikasi yang beretika. Maksudnya, komunikasi lisan dan tulis sesuai tata krama dan kesantunan dalam berbahasa. Istilah ke-10, kolaborasi, adalah kemampuan siswa dalam bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan disepakati. Ke-11, kreatif adalah keterampilan untuk menemukan gagasan atau konsep baru atau hubungan baru antara gagasan dan konsep yang sudah ada. Sedangkan inovatif adalah keterampilan untuk mewujudkan suatu kreativitas dalam bentuk produk baru. Istilah ke-13, kegiatan pengembangan minat dan bakat. Ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler, ingat ekstrakurikuler yang dituju, yang dikembangkan oleh sekolah madrasah seperti pramuka, palang merah remaja PMR, kerohanian, olahraga, seni, dan budaya, kelompok ilmiah remaja atau KIR, dan lain sebagainya. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan ekspresi diri dan berkreasi melalui pengembangan diri sesuai minat dan bakat. Istilah ke-14, kegiatan terprogram adalah kegiatan yang dilaksanakan sesuai kalender pendidikan atau jadwal yang telah ditetapkan dan melibatkan seluruh warga sekolah madrasah. Istilah ke-15, prestasi penghargaan tingkat lokal adalah prestasi penghargaan yang diraih di tingkat kecamatan untuk SD dan MI, kabupaten, kota, SMP, atau MTS,
Dan untuk provinsi, itu adalah SMA, MA, SMK, dan MAK maupun SLB. 16 pemangku kepentingan terdiri atas lembaga pengguna lulusan. Misalnya, perwakilan orang tua, siswa, komite sekolah madrasah yang menerima lulusan, dunia kerja, dan perguruan tinggi. Istilah yang ke-17, kepuasan pemangku kepentingan adalah terpenuhinya atau tidak terpenuhinya kebutuhan, keinginan, dan harapan pemangku kepentingan sekolah madrasah. Ke-18, pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan atau kompetensi yang telah ditetapkan, baik pada aspek sikap pengetahuan maupun keterampilan, yang indikator keberhasilannya dapat dilihat dari hasil penilaian. Istilah ke-19, pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa sebagai subjek yang aktif belajar student center, yang ditandai dengan adanya partisipasi siswa yang aktif dan konstruktif dalam pembelajaran, misalnya kegiatan membaca, bertanya, diskusi, praktik, menggunakan, dan lain-lain. 20. Kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang melibatkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, dan kemampuan berargumen, serta kemampuan mengambil keputusan terhadap sesuatu hal. Istilah 21. Keterampilan menganalisis adalah keterampilan untuk memahami sebuah konsep dengan cara menguraikan atau merinci konsep tersebut ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan terperinci, serta menunjukkan hubungan antar bagian-bagian dari konsep tersebut. 22. Keterampilan mensintesis, artinya keterampilan menggabungkan bagian-bagian menjadi sebuah bentukan atau susunan yang baru, sehingga dapat menciptakan ide-ide baru yang dinyatakan secara eksplisit. Istilah ke-23, pengalaman konkret, artinya kegiatan pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pengalaman langsung oleh siswa, baik berupa simulasi maupun praktik langsung. 24. Materi bermakna. Materi yang bermakna adalah materi yang dipelajari di kelas memiliki hubungan atau manfaat bagi kehidupan siswa. 25. Berdampak terhadap pemecahan kehidupan sehari-hari, artinya kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan. 26. Penilaian pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkat keberhasilan keefektifan dari suatu kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan menggunakan metode instrumen yang tepat. Penilaian pembelajaran dapat dilakukan pada dua sisi, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil belajar. Istilah 27, penilaian proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui apakah proses pembelajaran yang telah dilaksanakan berlangsung secara lancar, menyenangkan, efisien, dan bertumpu pada siswa sebagai subjek yang aktif belajar, student active learning. Penilaian proses dilakukan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan metode dan instrumen yang tepat. Istilah 28, penilaian hasil adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah ditetapkan, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan metode dan instrumen yang tepat. 29. Sistematis, artinya penilaian dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, melalui langkah-langkah yang logis dan benar, dimulai dari penyusunan kisi-kisi, pengembangan butir penilaian, pelaksanaan penilaian, analisis, dan tindak lanjut. 30. Program remedial adalah suatu bentuk pembelajaran tambahan yang bersifat khusus, yang bertujuan membantu siswa yang belum tuntas menguasai kompetensi yang ditetapkan, dan atau membantu siswa untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapinya. Program pengayaan adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada individu siswa yang telah mencapai kompetensi yang ditetapkan agar siswa dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya dalam bentuk kegiatan yang dapat merangsang kreativitas secara mandiri. Istilah ke-32, sistematis dan terstruktur,
Dimaksudkan bahwa kegiatan remedial dan atau pengayaan dilakukan dengan terencana, terstruktur, dan terpadu antar komponen dalam remedial atau pengayaan. 33 berkelanjutan dimaksudkan bahwa kegiatan remedial dan atau pengayaan berlangsung terus-menerus, berkesinambungan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran guru. 34. Menggunakan berbagai strategi dimaksudkan adalah bahwa dalam pelaksanaan remedial dan pengayaan guru menggunakan strategi metode disesuaikan dengan kemampuan kondisi masing-masing siswa berdasarkan hasil analisis pencapaian kompetensi. Ini istilah yang terdapat di dalam remedial dan pengayaan. 35. Penilaian pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkat keberhasilan keefektifan dari suatu kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan instrumen yang tepat. Penilaian pembelajaran dapat dilakukan pada dua sisi, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses sudah dijelaskan tadi, kemudian antusias adalah suatu kondisi di mana siswa menunjukkan sikap bersemangat serta penuh perhatian untuk ikut serta dalam melakukan suatu kegiatan selama proses pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan terjadi pada suasana belajar yang memotivasi untuk berinteraksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru dalam konteks untuk mencapai tujuan pembelajaran. Literasi baca tulis adalah pengetahuan baca tulis, kemampuan memahami baca tulis, dan kemampuan menggunakan bahasa tulis dalam memahami informasi serta kemampuan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi di lingkungan sosial yang dilakukan melalui tahap pembiasaan, tahap pengembangan, dan tahap pembelajaran membaca dan menulis. Istilah ke-40 tahap pengembangan ini melanjutkan tahap pembiasaan, yaitu memberi tagihan antara lain berupa pembuatan ringkasan cerita yang dibaca dan mengembangkan kemampuan literasi menulis yang dapat dilombakan. Tahap pembelajaran adalah tahap literasi membaca dan menulis yang dikaitkan dengan materi pembelajaran. 41. Budaya literasi membaca dan menulis adalah suatu kondisi di mana literasi membaca dan menulis menjadi suatu kebiasaan yang baik, wajar, yang konsisten dan berkelanjutan senantiasa dikerjakan dan sudah mendarah daging sebagai akibat dari proses pembiasaan, proses pengembangan, dan proses pembelajaran literasi di sekolah madrasah. 42. Sarana pendidikan, yaitu perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan seperti meja, kursi kelas, dan media pembelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun, kolam, dan taman. 43. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran adalah upaya pendayagunaan sarana dan prasarana di kelas dan atau di sekolah madrasah sebagai media sumber belajar secara efektif dan efisien dalam menunjang proses pembelajaran. 44. Pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa sebagai subjek yang aktif, student center, yang ditandai dengan adanya partisipasi aktif dan konstruktif dari siswa dalam pembelajaran. Misalnya kegiatan membaca, bertanya, diskusi praktik, menggunakan media, melakukan pengumpulan data informasi, menganalisis, mengkomunikasikan gagasan karya, dan lain-lain. 45. Pembelajaran kreatif dan inovatif yang dimaksud adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan metode, media, sumber bahan, dan penilaian yang bervariasi serta unik, sehingga menimbulkan tantangan dan ketertarikan bagi siswa untuk melibatkan secara aktif dan konstruktif, seperti penelitian sederhana, melakukan tugas proyek, atau menghasilkan produk tertentu berdasarkan ide-ide siswa sendiri. Istilah evaluasi diri adalah upaya guru untuk mengetahui, mengukur, atau menilai kemampuan dirinya terkait dengan pekerjaan atau tugas-tugasnya sebagai guru. 47. Refleksi diri adalah upaya guru untuk mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya terkait dengan pekerjaan atau tugas-tugasnya sebagai guru, sehingga dia dapat memahami posisi dirinya dalam rentang pengembangan kompetensi dan profesinya.
48. Perbaikan kinerja. Secara berkala, artinya upaya guru untuk mengembangkan kompetensi dan kinerjanya yang dilakukan secara sistematik dan berkelanjutan melalui berbagai cara dan media. 49. Pengembangan profesi berkelanjutan adalah upaya guru untuk meningkatkan karier dan profesinya yang dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan dengan menggunakan berbagai cara dan wahana. Misalnya diskusi antar teman sejawat, KKG atau MGMP atau sejenisnya, belajar daring, mengikuti diklat, seminar, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. 50. Kompetensi supervisi akademik pembelajaran kepala sekolah madrasah adalah kemampuan tata kelola kepala sekolah, mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Ini penting, nanti akan disiapkan sekolah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut yang berkaitan dengan supervisi. Hasil evaluasi sehingga program supervisi akademik pembelajaran terhadap aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran di sekolah dapat berjalan secara efektif dalam rangka membantu guru mewujudkan pembelajaran yang bermutu. 51. Berkelanjutan dalam konsep supervisi adalah kegiatan supervisi yang dilakukan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari perencanaan hingga tindak lanjut supervisi, serta upaya peningkatan mutu pembelajaran dalam siklus 1 tahun pembelajaran hingga jangka 3 tahun pembelajaran. Maka nanti dokumen supervisi ada 3 tahun. 52. Dampak signifikan kompetensi supervisi akademik pembelajaran kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja guru adalah terwujudnya perubahan yang terukur pada pembelajaran yang bermutu. 53. Kepemimpinan kepala sekolah madrasah adalah kemampuan yang berhasil ditunjukkan oleh kepala sekolah madrasah untuk mempengaruhi seluruh warga sekolah madrasah dalam bersikap dan bertindak, melakukan aktivitas atau kegiatan sekolah madrasah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan sekolah madrasah. 54. Partisipatif adalah upaya melibatkan guru, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan lainnya di sekolah madrasah dalam suatu program atau kegiatan yang telah dirancang oleh sekolah madrasah. Keterlibatan itu dapat berupa berbagai aktivitas dukungan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program kegiatan. Transformatif adalah kepemimpinan yang bersifat visioner atau menjangkau pandangan jauh ke depan, mendorong dan mengembangkan anggota, menggunakan karisma mereka untuk melakukan perubahan dan merevitalisasi organisasinya. 56. Kolaboratif adalah usaha yang dilakukan pemimpin atau warga sekolah madrasah dalam mewujudkan bentuk kerjasama dengan berbagai warga sekolah madrasah atau pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan sekolah madrasah. Perlu kita ketahui istilah-istilah ini sesuai dengan kontekstualnya. Ada kolaboratif dalam pembelajaran tentu beda dengan kolaboratif dalam kepemimpinan kepala sekolah. 56. Efektif adalah segala usaha kepemimpinan sekolah madrasah yang mengarah pada pencapaian hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah madrasah. 58. Mengevaluasi pelaksanaan kurikulum adalah usaha sekolah madrasah untuk memperoleh umpan balik secara kuantitatif maupun kualitatif atas implementasi kurikulum yang telah dijalankan oleh sekolah madrasah. Dengan mengetahui pengertian ini, maka tim akreditasi atau yang dibentuk oleh sekolah dalam mempersiapkan dokumen akan terbantu sehingga mengerti betul apa yang harus dipersiapkan. 59. Kreatif dan inovatif adalah usaha pengembangan dan pelaksanaan kurikulum yang menghasilkan pembaharuan di sekolah madrasah dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan. 60. Efektif adalah upaya sekolah madrasah dalam pengembangan dan melaksanakan kurikulum yang berdampak positif terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rekrutmen adalah proses penerimaan guru atau tenaga kependidikan yang diperlukan sekolah madrasah yang meliputi tahapan penyampaian pengumuman kepada publik tentang adanya promosi guru dan tenaga kependidikan sampai dengan tersedianya calon guru atau tenaga kependidikan yang siap seleksi.
Proses ini dilakukan langsung oleh sekolah, madrasah, atau pihak lain yang memiliki kewenangan pengadaan guru dan atau tenaga kependidikan sekolah madrasah. 66 komprehensif adalah pengelolaan guru dan tenaga kependidikan yang memperhatikan berbagai aspek secara utuh. 62 seleksi adalah kegiatan proses memilih sumber daya guru dan tenaga kependidikan berdasarkan kriteria administratif maupun kompetensi yang dilakukan dengan menggunakan instrumen tes atau non-tes. Seleksi bagi sekolah madrasah negeri hanya berlaku bagi tenaga guru dan tenaga kependidikan tidak tetap atau honor, sedangkan bagi sekolah swasta berlaku bagi tenaga guru dan tenaga kependidikan yang tidak tetap dan guru yang tetap. 63 pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan maksudnya adalah upaya sekolah madrasah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru atau tenaga kependidikan melalui peningkatan kompetensi seperti pendidikan dan pelatihan, seminar, atau workshop. 64 penghargaan adalah apresiasi yang diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan atas prestasi atau dedikasi dalam mendukung tercapainya tujuan sekolah madrasah. 65 sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap kebijakan sekolah madrasah. 66 kompensasi adalah pemberian renumerasi atau imbal jasa sesuai dengan prestasi kerja dan masa bakti guru dan tenaga kependidikan berdasarkan kebijakan sekolah madrasah. 67 konsisten adalah pengelolaan guru dan tenaga kependidikan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan sekurang-kurangnya dalam 3 tahun terakhir. 68 komprehensif adalah pengelolaan guru dan tenaga kependidikan yang memperhatikan berbagai aspek secara utuh. 69 efektif adalah pengelolaan guru dan tenaga kependidikan yang menunjang ketercapaian tujuan sekolah madrasah. Efisien adalah pengelolaan guru dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan secara wajar atau tidak berlebihan dalam penggunaan sumber daya dan dana yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan sekolah madrasah. Akuntabel adalah pengelolaan guru dan tenaga kependidikan yang bersifat terukur sesuai rencana sekolah madrasah, prosesnya terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Istilah 72 sarana adalah alat pendukung pendidikan yang dapat berpindah-pindah seperti perabot, media pembelajaran, buku, meja, kursi, alat peraga, media pembelajaran, peralatan teknologi informasi dan komunikasi, dan perlengkapan pendidikan lainnya. Sedangkan prasarana adalah fasilitas utama yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan yaitu lahan, bangunan, ruang, instalasi daya, dan jasa. 74 pengelolaan sarana dan prasarana yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan sekolah madrasah dalam rangka perencanaan pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga dapat difungsikan dengan baik untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah madrasah sesuai prosedur yang berlaku. 75. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan sekolah madrasah untuk menjaga, merawat, dan memperbaiki agar tetap dalam kondisi yang baik dan siap digunakan. Konsisten adalah pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan sekurang-kurangnya dalam 3 tahun terakhir. 77 efisien adalah pengelolaan sarana prasarana yang dilaksanakan secara wajar atau tidak berlebihan dalam penggunaan sumber daya dan daya yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan sekolah madrasah. 78 transparan adalah keterbukaan dalam pengelolaan anggaran sekolah madrasah untuk menjaga kepercayaan pihak yang berkepentingan. Akuntabel adalah pengelolaan anggaran yang bersifat terukur sesuai rencana sekolah madrasah, prosesnya terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Audit adalah istilah pemeriksaan pertanggungjawaban pembelajaran sekolah madrasah berdasarkan program kegiatan yang telah ditetapkan dan kriteria atau ketentuan pemerintah yang berlaku disertai kelengkapan bukti yang sah sesuai sistem keuangan pemerintah atau publik. 82. Penjaminan mutu internal adalah program sekolah madrasah yang melibatkan warga sekolah madrasah untuk memastikan terpenuhinya dan terlaksananya standar layanan pendidikan yang telah ditetapkan sekolah terhadap kelangsungan proses penyelenggaraan sekolah.
83 evaluasi diri sekolah madrasah atau EDSM adalah suatu proses evaluasi yang bersifat internal dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat mengetahui kinerja sekolah madrasah pada tahun berjalan berdasarkan indikator Standar Nasional Pendidikan atau SNP yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penyusunan RKSM dan RKASM tahun berikutnya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah secara konsisten dan berkelanjutan, serta sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kebudayaan kabupaten dan kota. Evaluasi diri yang dimaksud saat ini adalah analisis rapor pendidikan. Demikian Bapak dan Ibu, istilah-istilah dalam akreditasi ini sesuai dengan konteks tuntutan instrumen. Dengan memahami istilah ini, kita akan semakin dimudahkan untuk melengkapi dokumen, memilih dokumen yang sesuai, sehingga kita tidak sia-sia membuat dokumen, tapi tidak fokus atau tidak termasuk sebagai tuntutan dokumen. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat.